Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini ada beberapa ya. Ini ada 3 buah kotak. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Yang pertama, nilai mutlak dari fx itu lebih besar dari C. Nah, tanda lebih besar bisa diganti dengan lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau kurang dari atau sama dengan. Di kotak yang kedua, nilai mutlak fx itu lebih besar dari nilai mutlak gx. Sama dengan kotak yang pertama, jadi tanda lebih besar bisa diganti dengan lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, tergantung soalnya. Di kotak yang ketiga, bentuknya nilai mutlak fx lebih besar dari gx. Nah, perbedaannya di kotak kedua dan di kotak ketiga, kalau di kotak kedua itu ruas kiri dan ruas kanan ada tanda nilai mutlaknya. Sedangkan di kotak yang ketiga, di ruas kiri ada tanda nilai mutlak, sedangkan di ruas kanan tidak ada. C itu apa? C itu adalah bilangan real. Sedangkan fx atau gx merupakan fungsi dalam variabel x. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak? Misalkan, nilai mutlak x adalah nilai mutlak x dan a suatu bilangan real. Jika nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan a, maka x atau penyelesaian di antara negatif a sampai dengan a. Jika nilai mutlak x lebih besar atau sama dengan a, maka x kurang dari atau sama dengan min a, atau x lebih besar atau sama dengan a. Misalkan fx suatu fungsi dalam variabel x, maka berlaku fungsi nilai mutlak fx sebagai berikut. Jika nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan a, maka fx di antara min a sampai dengan a. Ada tanda sama dengan jika fx, tanda mutlak fx kurang dari atau sama dengan a. Jadi menyesuaikan tandanya. Jika nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan a, maka fx kurang dari atau sama dengan min a, atau fx kurang dari atau fx lebih besar atau sama dengan a. Contoh pertama, tentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan 3. Ingat bahwa jika nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan a, maka min a kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan a. Nah, kita masukkan sesuai dengan soal. A-nya kita ganti 3. Jika nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan 3, maka min 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 3. Jelas anak-anak? Contoh kedua,
Tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak X dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3. Jawab. Jika nilai mutlak Fx lebih besar atau sama dengan A, maka Fx kurang dari atau sama dengan min A, atau Fx lebih besar atau sama dengan A, sehingga diperoleh nilai mutlak X dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3. X dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan min 3, atau X dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, setelah itu konstanta kita kumpulkan jadi 1. X kurang dari atau sama dengan min 3. Min 2 pindah ruas kanan jadi plus 2. Atau X lebih besar atau sama dengan 3. Yang min 2 pindah ruas kanan jadi plus 2. Sehingga ketemu X kurang dari atau sama dengan min 1. Atau X lebih besar atau sama dengan 5. Jadi penyelesaian nilai mutlak X dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan 3 adalah X kurang dari atau sama dengan min 1 atau X lebih besar atau sama dengan 5. Sudah jelas anak-anak? Contoh 3. Tentukan penyelesaian nilai mutlak 2X ditambah 1 kurang dari nilai mutlak 2X dikurangi 3. Jawab. Nah, jika kamu ketemu soal seperti ini, ruas kiri dan ruas kanan ada tanda nilai mutlaknya, maka kamu kuadratkan, ya. Jadi nilai mutlak 2X ditambah 1 dikuadratkan kurang dari nilai mutlak 2X dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, setelah itu hilang tanda nilai mutlaknya, karena kalau dikuadratkan pasti nilainya positif. Itu ya. 2X ditambah 1 dikuadratkan kurang dari 2X dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, kemudian ruas kanan pindah ke ruas kiri sehingga yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi 2X ditambah 1 dikuadratkan dikurangi 2X dikurangi 3 dikuadratkan kurang dari 0. Nah, kemudian kamu ingat sifat kuadrat ya, bilangan kuadrat, bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat artinya sama dengan A tambah B dikali A kurangi B. Begitu ya. Oke, saya tulis. Lanjut, kita cari pembuat nolnya. Bagaimana mencari pembuat nol? Dari hasil tadi, tanda pertidaksamaannya kurang dari itu kita ubah menjadi sama dengan 4X dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 0. Atau bisa ditulis dengan 4X dikurangi 2 sama dengan kali 4 pindah ruas ke kanan menjadi bagi 4. 0 dibagi 4 sama dengan 0. 4X sama dengan 2. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. Sehingga X sama dengan 1/2. Nah, setelah itu kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya seperti ini. Kita tulis di tengah setengah. Ya. Kenapa bolong? Enggak penuh? Karena tandanya kurang dari. Kurang dari, tidak ada sama dengannya. Nah, kemudian kita uji coba. Kita uji coba bilangan sebelum setengah. Misalkan ambillah 0, karena 0 mudah untuk dimasukkan ya. Kita masukkan ke pertidaksamaan nilai mutlak.
nilai mutlak 2x ditambah 1. Kita masukkan ya ruas kiri, 2 dikali 0 ditambah 1. Artinya nilai mutlak dari 1 sama dengan 1. Kemudian ruas kanan, nilai mutlak 2x dikurangi 3. 2 dikali 0 dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Artinya 1 kurang dari 3. Berarti jawabannya betul. Nah, karena betul maka diarsir sebelah kirinya setengah ya. Karena nilainya negatif. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari setengah. Contoh 4. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 4x dikurangi 6 kurang dari 3x ditambah 4. Jawab. Nah, pertama-tama kita cari dulu pembuat 0 nilai mutlak. Nah, nilai mutlak yang di soal ini adalah 4x dikurangi 6. Nah, kita cari dulu pembuat 0 nilai mutlaknya. Nilai mutlak 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sehingga didapat 4x sama dengan 4x sama dengan 6. Maka x sama dengan 6/4 atau 3/2. Kemudian kita buat garis bilangannya 3/2. Lanjut, yang pertama, untuk interval x kurang dari atau sama dengan 3/2, maka nilai mutlak 4x dikurangi 6 sama dengan min 4x dikurangi 6. Nah, kita masukkan nilai mutlak 4x dikurangi 6 kurang dari 3x ditambah 4. Tadi nilainya negatif, kita tulis nilai mutlak 4x dikurangi 6 itu artinya min 4x kurangi 6. Kemudian min kali 4x min 4x min kali min 6 plus 6. Ruas kanannya tetap sama. Kemudian min 4x dikurangi 3x. Jadi di ruas kanan 3x pindah ke ruas kiri jadi min 3x kurang dari 4 dikurangi 6. Min 7x kurang dari min 2. Nah, dari sini bisa dicari x-nya, tapi ingat di sini ada min. Kalau ada min maka harus dikalikan. Kalau dikalikan dengan min. Kemudian yang kedua, untuk interval x lebih besar atau sama dengan 3/2, didapat nilai mutlak 4x dikurangi 6 artinya positif, yaitu 4x dikurangi 6. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan, sehingga didapat 4x dikurangi 6 kurang dari 3x ditambah 4. 4x dikurangi 3x kurang dari 4 ditambah 6. Sehingga didapat x kurang dari 10. Nah, sama seperti tadi yang nomor 1, cara nomor 1, kita cari irisannya. Irisan dari x kurang dari 10 dan x lebih besar atau sama dengan 3/2 adalah 3/2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari 10. Kita buatkan garis bilangannya biar lebih. Nah, tugas kalian adalah menyelesaikan soal-soal berikut, yaitu ada 4 buah soal. Ya. Yang pertama, penyelesaian pertidaksamaan dari nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan 2 adalah, dan seterusnya. Insya Allah soal ini sama
hampir sama dengan contoh. Nanti tinggal diganti saja angka-angkanya. Nah, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA pribadi. Nah, silakan kamu kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan di link. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi untuk minggu ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa memahaminya semua dan anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.